Shalom Bapak Ibu saudara sekalian, mari kita meminta pertolongan Tuhan sebelum kita merenungkan firman-Nya. Tuhan, berbicaralah kepada kami lewat firman-Mu, biarlah kami boleh mengertinya, dan biarlah kami boleh menjadi anak-anak Tuhan dengan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan kita sampai di Amsal 27. Saya hanya akan membacakan beberapa ayat saja, 27 ayat 5 dan 6. Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Hikmat dalam membangun persahabatan. Bacaan Alkitab hari ini merupakan nasihat tentang pertemanan yang disusun kembali oleh para pegawai Raja Hizkia berdasarkan urutan alfabet Ibrani. Relasi yang disebut di sini adalah kawan atau teman, ayat 6, 9, 10, tetangga, ayat 14, dan sanak saudara yang jauh, ayat 10. Pesan utama bagian akhir, yaitu ayat 23 sampai 27, yang membahas tentang pertanian dan peternakan di desa, adalah bahwa agar sukses, para petani dan peternak memerlukan hikmat untuk membuat rencana kerja, mengelola modal dengan bijak, dan melaksanakan pekerjaan dengan penuh pertimbangan. Kita pun membutuhkan hikmat untuk sukses dalam membangun relasi pertemanan serta membangun karir dan usaha. Nasihat pertemanan dalam bacaan Alkitab hari ini terdiri dari 3 pokok nasihat. Pertama, nasihat untuk mendengarkan sosok pribadi yang dapat dipercaya, yaitu teman yang objektif, ayat 1 sampai ayat 2, dan orang tua yang mengatakan kebenaran, ayat 11 sampai 12. Kedua, nasihat untuk menjauhi relasi yang merusak kehidupan, yaitu relasi dengan orang bodoh, pemarah, pencemburu, serta dengan orang yang jahat, kejam, munafik, dan galak, ayat 3 sampai 4, 13 sampai 16. Ketiga, nasihat untuk memperhatikan pengajaran yang benar tentang membangun relasi, menegur, menasehati dengan kasih dan terbuka, mengatakan kebenaran dengan tulus, menyampaikan keunggulan dan kelemahan secara seimbang, tidak ikut mencampuri urusan teman kalau tidak diminta, menjadi teman yang membawa sukacita, dan mendapat pertolongan dari teman yang memiliki ikatan kasih. Dalam relasi yang benar terjadi saling bertukar ide dan kompetisi secara sehat, berkeadilan, otentik, dan memuji secara tulus. Ayat 17 sampai 21. Melihat 3 pokok nasihat di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa alangkah indahnya apabila kita memiliki relasi pertemanan yang sehat, saling mendukung dalam kasih. Kita diminta untuk memelihara relasi kasih persaudaraan, Ibrani 13 ayat 1. Karena kita telah disucikan dan dimampukan untuk menerapkan kasih persaudaraan dengan tulus ikhlas. 1 Petrus pasal 1, 22. Siapakah sahabat rohani dalam hidup Anda? Sahabat rohani adalah teman yang Anda izinkan untuk secara leluasa menegur dan menyatakan kebenaran secara apa adanya. Apa yang Anda lakukan untuk menghindarkan diri dari relasi pertemanan yang toksik, beracun, bersifat merusak? Apa yang Anda lakukan supaya Anda tidak menjadi pribadi yang toksik dalam relasi pertemanan?
dari berbagai tips yang diberikan di atas tentang pengajaran yang benar untuk membangun relasi. Tips apa yang paling ingin Anda terapkan dalam relasi pertemanan saat ini? Apakah ada sesuatu yang mungkin bisa menjadi penghalang bagi Anda untuk menerapkan tips tersebut? Mari kita berdoa, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan, terima kasih untuk teman-teman yang Tuhan berikan di sekitar kami. Jadikanlah kami teman yang baik, teman yang menyatakan kasih, teman yang mendorong teman-teman kami untuk mendekat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkatilah hari ini di dalam pertemanan kami, biarlah kami menjadi berkat. Terpujilah Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.